Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie to Yankee India Zulu. Ya, di kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview sebuah produk baru lagi. Dan kali ini dari Alinco lagi ya, dari Alinco, satu buah produk Alinco. Biasa kalau kita review kan HT-HT, sekarang RIG ya. Kalau sudah beberapa ya waktu yang lalu kita mereview HT-DMR, ya sekarang kita mereview RIG DMR dari Alinco ya. Kalau yang kemarin HT Alinco yang DMR udah kita review, sekarang RIG-nya ini. Jadi RIG dari Alinco DR MD 500. Kalau kemarin DJMD 500, sekarang DR ya. Ini dia DR MD 500 dari Alinco. Jadi ini ada beberapa fasilitas yang menarik dalam rig ini. Kalau saya lihat di pasaran, kemungkinan harganya antara sekitar 5,7 sampai 5,8 juta rupiah atau sampai 6 juta, mungkin sekitar itu range-nya ya. Untuk produk ini saya belum tahu harganya, tapi saya lihat di pasaran seperti itu harganya kira-kira ya. Jadi ini cukup worth it karena dia punya satu fasilitas yang menurut saya menarik ya. Dan waktu itu sempat saya review di sebuah HT yang mempunyai fasilitas yang sama seperti ini. Namun HT itu analog, bukan DMR. Jadi dia berfungsi sebagai repeater crossband, tapi ini luar biasa. Jadi repeater crossband bisa analog to analog, bisa analog to digital, digital to analog, digital to digital. Tapi crossband, bukan single band kayak yang kemarin saya pernah review, single band, jadi satu band, satu frekuensi, bukan itu. Ini dia beda lagi karena memang sistemnya beda. Dia tidak seperti itu, dia crossband ya, lebih simple karena HT-nya juga tidak semahal yang kemarin tentunya ya. Oke, bagaimana kita coba sama-sama review seperti apa rig DMR dari Alinco ini. Dan mungkin tidak panjang-panjang saya bisa review karena ini semuanya kontrolnya full dari software ya. Jadi kalau Anda mau masukin frekuensi, masukin dari softwarenya. Jadi saya kemarin coba dari rig-nya nggak bisa. Jadi harus Anda pakai software lewat komputer sehingga Anda bisa masukin semua program di rig ini. Namun setelah kita memasukkan beberapa frekuensi dan apa segala macamnya, secara manual bisa kita perintahkan untuk seperti apa. Nanti ada menu-menunya, banyak sekali menunya. Nanti kita akan coba tunjukkan sebagian ya, sehingga Anda bisa tahu seperti apa rig DMR dari Alinco ini. Mari sama-sama kita unboxing, nggak perlu lama-lama lagi. Dan buat teman-teman, saya nggak ngopi karena masih kita tetap jaga kesehatan karena masih ya, saya mungkin sudah sehat tapi ya itu tadi nggak boleh ngopi dulu. Kita minum yang hangat-hangat, kita minum yang ya supaya stamina terus tetap terjaga. Oke, kita langsung aja unboxing Alinco DR MD 500. Alinco RIG DMR ya, DR MD 500. Oke, kita akan unboxing. Ini boxnya di depan seperti ini tulisannya ya. Samping begini. Terus depannya ya, ini ada tulisan LKJA. Ada serial numbernya. Kemudian manufacturing dari Yodoyabashi Koraibashi, pokoknya Jepang lah, Osaka gitu ya. Susah bacanya. Oke, itu. Oke, langsung aja kita buka isinya apa aja yang ada dalam dos dari Alinco ini ya. Oke, seperti biasa ya, kita dapat
Instruction manual ya, instruction manual dari Alinco ya. Ini hanya petunjuk pemasangan dan sedikit garis besar masalah tombol-tombol dari Alinco. Jadi tidak ada cara untuk mengoperasikan seperti apa, nggak ada. Di sini ada spesifikasinya ya, bisa Anda lihat spesifikasinya. Untuk RF power VHF itu bisa 55 atau 50 watt, 25, 10 dan 1 watt. UHF-nya 40 watt, 25, 10 dan 1 watt. Nah, ini kalau yang analog ya, nanti digital biasanya lebih rendah dari ini. Oke, bisa menampung 4000 memori ya, 4000 channel. Kemudian apa lagi ya? Ya, saya kira itu aja, nggak ada yang lain. Oh, recording time bisa 4 jam. Wah, lumayan ya. Recording time-nya bisa 4 jam. Lama ini. Oke, ini dia untuk instruction manualnya. Kita taruh dulu. Kemudian ada kartu garansi. Nah, ini dibagi dua sisi. Di tengah ini rig-nya. Di sisi sebelah kiri ini ada extra mic ya, extra mic Alinco seperti ini. Extra mic-nya kita coba buka ya. Ya, ini dia extra mic-nya. Di sini ada tombol-tombol ya, di sini nanti ada lampu-lampunya, kemudian ini tombol up down, ini tombol PTT-nya di sebelah sini ya. Kemudian di sini ada beberapa shortcut ya, ada PA, PA, PB, PC, PD ya. Oke, PD ya. Oke, itu dia extra mic-nya, kita taruh dulu. Kemudian di sisi sebelah kanan itu nanti kita ada kabel power supply ya, DC cord-nya. Ya, ada DC cord-nya. Ini kita lihat. Di sini ada sikringnya 15 ampere ya. Kemudian kita dapat bautnya ini untuk extra mic-nya. Untuk naruh extra mic ya. Kemudian dapat kabel USB untuk program. Ini kabel USB-nya untuk program. Kemudian ini dapat baut-bautnya untuk bracket ya, dan dapat sikring. Oke, kita taruh aja dulu. Dan ini dari awal aslinya radio ini belum diprogram sama sekali, sehingga tombol-tombolnya tidak ada yang bisa difungsikan sama sekali. Jadi tidak bisa dirubah apa sama sekali, apapun. Meski merubah power juga nggak bisa, merubah menu juga ya hanya menu standarnya. Jadi ini bracketnya kita dapat. Kemudian ini radionya ya, seperti ini tampilannya. Mungkin Anda bisa lihat ya. Di sini ada shortcut menu P1 sampai P6 ya. Ini bisa dua mode, short press dan long press. Artinya ditekan secara cepat dan tekan lama, itu nanti beda menunya ya. Itu nanti bisa disetting di komputer. Jadi nanti misalnya Anda mau mencoba untuk merubah-rubahnya, itu nanti dari komputer ya. Oke. Dan ini kita akan coba untuk menghidupkan radionya, dan kita akan coba tes powernya. Nanti kita akan coba fasilitas menunya yang ada dalam radio ini, yang sudah saya program ya, yang sudah saya program. Jadi ada beberapa menu yang sudah saya program di sini, sehingga kita bisa mencoba mengetes power dari radio ini ya. Oke, kita akan hidupkan radionya. Saya pasang dulu untuk power supply-nya. Radionya sudah hidup ya. Sudah saya pasang ya. Coba kita hidupkan. Ya, seperti itu booting. Kita coba lihat ya. Nah, ini tampilannya.
Jadi di sini ada beberapa menu yang sudah saya ada beberapa frekuensi yang sudah saya setting. Jadi ini analog, ini digital, ini analog ya. Ada dua frekuensi yang saya rubah jadi analog, ada yang digital ya. Nah, sekarang kita akan coba ngetes yang analog, berapa power yang dikeluarkan dari radio ini. Kita setting dulu ya. Kita lihat berapa power yang dikeluarkan radio ini, apakah sesuai dengan spesifikasi. Ini saya menggunakan dummy load ya. Nah karena ini sudah saya rubah, jadi kita sudah bisa ngecek power ya. Jadi di sini yang saya rubah yaitu P4 ya. P4 ini power, jadi shortcut P4 ini tekan cepat, itu kita akan merubah power. Nanti akan terlihat di sini. Dia ada beberapa powernya. Di sini S ini yang paling small, ini yang paling kecil. Kemudian low, kemudian middle, kemudian high. Oke, kita coba yang small dulu untuk powernya berapa watt, kita lihat. Untuk yang small tidak kelihatan kalau skala 20, kita skala 5 watt. Kita coba ke power ya, skala 5 watt dia keluar setengah watt ya. Ya, bisa dilihat dia keluar setengah watt ya. Ya, oke. Jadi skala 5 watt small itu setengah watt. Setengah watt lebih ya, antara ya 800 700 ya. Ya, 700. Oke. Sekarang kita coba ke middle. Kalau tadi kan 1 watt ya, ini hanya 700 ya. Kita coba ke low ya, maksudnya low. Low-nya berapa? Oh ya, low-nya spesifikasi tadi, low-nya mengatakan bahwa powernya itu 10 watt ya. Jadi kalau tadi 1 watt ternyata hanya 700 miliwatt. Sekarang 10 watt berapa, kita lihat. Ya, 9 watt keluarnya. Kita coba untuk ke middle. Middle ini spesifikasinya 25 watt. Kita akan lihat. Kita skala 200. Dia berapa menunjukkan powernya ya, 25 watt sama. Kemudian untuk high-nya dia menunjukkan 50 atau 55 watt. Kita lihat ya, 60 watt, malah berlebih dari spesifikasinya, 60 watt ya. Oke, untuk high-nya 60 watt. Sekarang kita akan coba untuk tes kalau dia digital. Nah, kita coba digital. Kita small dulu, kita lihat small. Berapa power yang dikeluarkan? Ya, 150 miliwatt. Dia jarumnya bergetar seperti itu ya. Oke. Kemudian kita rubah ke low. Kita lihat di low berapa. Ya, di low itu saya kasih skala 5 watt aja ya. Ya, di low itu 2,5 watt ya. Ya, itu digital ya. Jadi saya sudah katakan bahwa digital itu lebih kecil wattnya dibandingkan dengan analog. Kita coba ke middle. Power middle-nya berapa untuk digital? Ya, power middle-nya untuk digital itu 6 watt ya. Untuk digital dia 6 watt. Oke. Sekarang kita coba high-nya. Nah, high-nya untuk digital dia berapa? Kita coba lihat. Ya, 15 watt. Sekali lagi kita coba. Ya, 15 watt. Jadi ini lebih besar daripada yang pernah saya review kemarin ya. Kalau yang kemarin itu
Dia powernya bisa hanya 10 watt ya, maksimal 10 watt digitalnya. Sementara untuk yang ini dia powernya bisa 15 watt. Wajar ya, karena dia analognya bisa sampai 55 atau 60 ya. Sementara kalau untuk yang kemarin sempat kita review itu analognya hanya 30 watt. Jadi wajar kalau dia digitalnya juga di bawah ini. Oke, sekarang saya akan coba untuk menunjukkan kepada Anda. Ini saya akan coba pindah ke antena luar ya. Kita coba pindah ke antena luar. Kita tadi masih pakai Damilut. Ya, jadi ini antena yang saya pergunakan adalah antena Kiva. Di sini saya akan rubah ke small aja, saya rubah ke analog dulu. Kita coba. Saya akan tunjukkan kepada Anda beberapa menu yang sudah saya rubah. Jadi yang saya rubah di sini adalah P1. P1 itu main switch. Jadi main switch seperti ini. Jadi main switch seperti ini. Sorry, goyang ya kameranya. Jika kita rubah ya, kita pencet, dia akan pindah. Jadi misalnya ini berarti mainnya ke sini ya. Jadi channel ini yang berfungsi. Saya geser frekuensinya seperti itu. Jadi ini yang berubah ya. Kemudian kita pencet lagi ke atas, dia akan berubah ke atas untuk P1. Oke, saya tadi lupa menjelaskan ya. Ini adalah volume. Jadi volume ini independen atas bawah ya. Jadi volume ini independen atas bawah. Jadi bisa mendengarkan dua-duanya. Untuk frekuensi misalnya di bawah yang UHF itu ada sinyal, dia akan ada suaranya. Kemudian yang di VHF itu ada sinyal, dia akan ada suaranya. Sama ya. Jadi ini ada volumenya masing-masing. Kemudian di sini ada yang hijau, ini ada menu ya. Menu di sini ada box, kemudian zone, ada setting ya. Dan di sini setting kita bisa pencet langsung. Di sini radio set, ada beep, ada backlight, keylog, max volume, menu exit time, SMS prompt, call ring, time zone, date time, FM radio monitor. Itu aja. Jadi tidak ada settingan power berapa, mau di high low itu nggak ada. Jadi makanya saya sudah bikinkan shortcut di P4 tadi untuk merubah power. Sementara di menunya nggak ada sama sekali, sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita nggak ngerubah menunya di sini, kita nggak bisa berubah power yang ada. Karena menu default pertama ini radio saya terima adalah high. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kita juga nggak bisa nginput dari menu tadi, tidak ada input frekuensi sama sekali ya. Anda bisa lihat sini yang menu setting tadi tidak ada input sama sekali menu frekuensi ya, nggak ada, sehingga kita nggak bisa memasukkan frekuensi secara manual. Kemudian di sini ada device info, radio ID, radio name ya, kemudian model, firmware versi 1.06, hardware versi 1.00 ya. Last product 2020 25 November ya. Oke, seperti itu. Ya, itu aja mungkin ini zone. Nah, ini kalau kita udah masukin di komputer ya. Book list, new book, ya book list. Misalnya kita masukin tadi kontaknya. Nah, semua ini sama dengan yang ada di review saya kemarin di HT-nya DJMD 500 ya. Oke, itu menu-menu sederhana yang sebenarnya kalau menurut saya itu radio ini semuanya dari software ya, tergantung software. Jadi kalau dengan HT-nya
lebih fleksibel HT-nya. Kalau HT itu masih bisa kita input dari HT-nya ya. Semua frekuensi apa dan macam-macamnya itu bisa kita masukkan lewat HT tanpa harus lewat software. Tapi kalau ini semuanya harus lewat software. Jadi frekuensi dan lain-lainnya harus lewat software. Tapi setelah kita menu power bisa kita rubah dari sini ya. Dari shortcut yang ada di sini. Jadi nanti power bisa kita rubah, kemudian kita bisa mau ngisi SMS juga kita bisa pencet tombol-tombol ini. Kemudian kalau kita mau pilih zone juga bisa kita pencet tombol-tombol ini karena sudah kita isi di komputer. Ya, contoh seperti ini. Misalnya di lingkungan kita ada repeater digital. Saya sudah memprogram di sini P5 itu untuk roaming. Roaming itu untuk mencari ya. Oke, sorry, ini analog ya. Sekarang saya coba digital. Nah, ini misalnya kita akan cari digital repeater yang ada di sekitar kita. Oh, only repeater mode. Oke, sorry. Jadi dia masuk ke sebentar. Nah, di sini mungkin ya. Nah, seperti itu dia mencari tapi ternyata tidak ada. Oke. Ya, itu tadi menu dari rig ini ya untuk roaming. Nah, setelah itu ada menu lagi yang lain. Misalnya kita mau dengerin FM, seharusnya kan kita mencet menu tadi ini ya. Nah, mencet menu ini setting kebanyakan kelamaan ya. Karena dengan kita udah ngisi shortcutnya, kita tinggal mencet. Ini saya isi di P3 long atau tekan lama. Ya, tekan lama. Nah, radio on. Jadi ini radio on. Dia volumenya di 1 ya, di atas ini ya. Oke, itu dia untuk radio. Kita matikan, kita tekan lagi long press. Sorry, kita tekan. Nah, radio off. Oke, radio off. Kemudian sekarang saya pingin satu aja frekuensi yang ditampilkan bisa. Saya sudah isi di P2 di sini sub channel on off. Jadi sub channel on off ini saya bisa matikan. Kita short press. Jadi hanya satu yang tampil di situ ya. Kita pencet lagi sub on. Jadi yang di bawah hidup. Oke. Untuk menu-menu yang digital itu sama dengan yang kita review di DJ MD 500. Jadi kalau Anda mau input, mau isi itu sama aja dengan itu caranya ya. Namun di sini ada satu yang spesial yang saya akan bahas di sini adalah DR MD 500 ini mempunyai fungsi repeater crossband ya. Nah, repeater crossband. Ini saya rubah power dulu ya. Saya akan praktekkan kepada Anda. Ini saya rubah. Oke. Ini sudah dua-duanya small. Saya akan rubah. Nah, saya akan buktikan kepada Anda semua bahwa di sini yang saya buktikan adalah sekarang yang analog ke analog ya. Digital ke analog juga bisa. Cuman kemarin saya belum setting ya. Coba nanti saya coba ya. Sekarang kita coba dulu yang dari analog ke analog ya. Di radio yang satu ini kita setting di frekuensi 14550. Kemudian yang ini saya akan setting di 4150 ya. Oke, kita pindah ke bawah. Nah, ini ya, saya akan memanggil dari sini dulu apakah akan hidup di ini. Kita matiin volumenya ya, akan hidup di sini
Apakah kita bisa terima di sini? Kita akan lihat. Oh sorry, menu repeaternya belum saya pencet ya. Jadi saya kasih tahu, saya udah isi menu repeaternya itu di P6. Di P6 short press. Jadi tekan singkat aja. Ya. Repeater on select type. Jadi di sini ada tulisannya rip mode. Oke, kita akan coba tes ya. Kita akan coba tes. Mudah-mudahan nanti terdengar ya suaranya. 1, 2. Ya masuk ya. 1, 2, 3 tes dicoba. 1, 2, 3 tes dicoba. 1, 2, 3 tes dicoba. Ini dari VHF to UHF. Nah sekarang kita akan coba ini yang di sini yang VHF, saya mancarnya di UHF ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1 dari UHF to VHF. Oke, di sini kalau repeater nih dua-duanya hidup ya. Jadi warna hijau dan warna merah receive dan TX hidup nih, Anda lihat ya. 1, 2, 3. 1. Sebentar ya. Ini tadi hidup. Oh. Berarti ini yang di bawah ya. Ntar. 1, 2, 3. Nah ini yang kuning. Kita coba yang atas, dia akan pindah ke lampu dua-duanya. 1, 2, 3. Ya, dia pindah ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oke, itu dia menu repeater crossband. Saya akan coba tes dari digital to analog ya. Saya coba ambil HT satu lagi. Kita hidupkan untuk DMR ini. Jadi kita coba oke ya, saya pakai Baofeng ya. Ini sudah manual digital. Kita sudah bisa hidupkan. Kemudian ini analog ya. Analog di frekuensi sorry. Ya ini 434 150. Jadi untuk analognya ini kita rubah ya, kita rubah jadi digital. Oh sebentar, repeaternya matiin dulu. Matiin dulu. Nah ini sudah berubah digital ya. Kita sudah rubah digital, kita hidupin repeater. Nah saya akan coba dari analog ke digital. Oh ya, nanti kalau belum bisa masuk mungkin colornya saya rubah ya. Ini colornya di sini code-nya 1. Kita coba dulu. 1, 2. 1, 2, 3. Nah, belum masuk ya. Berarti di sini saya harus rubah. Di sini saya harus rubah untuk setting color code-nya 1 udah, time slot mungkin 2 ya. Di sini dia sebentar. Kemungkinan settingannya ada yang belum sama. Teks kontaknya ya, saya coba dari digital dulu ya, masuk nggak ya? Oh dari digital nggak masuk, berarti ini frekuensinya nggak sama. Apa
dia nggak sama untuk settingan digitalnya ya. Jadi saya belum bisa nyoba ini teman-temannya, harus pakai komputer ya, harus pakai komputer untuk merubah settingannya. Jadi ini ternyata ada settingan yang belum sama sehingga di sini sudah receive tapi tidak bisa masuk ya. Oke, sekarang kita manual ke manual aja. Saya akan mencoba panggil Pak Pri. Ini saya akan analog to analog. Saya akan coba panggil Pak Pri. Ini Pak Pri di sini ya. Sekarang kita akan coba panggil apakah powernya cukup kuat apa enggak. Kita tes. Saya manggil dengan UHF. Yankee Bravo 2. Sorry, ini belum hidup lagi. Ya, on. Kita panggil Pak Pri. Yankee Bravo 2, Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu, monitor Pak Pri. Ternyata nggak ada suaranya ya. Pak Banan, report untuk Anda. Apakah bisa mendengar saya juga? Yankee Bravo 2 Victor Sierra Yankee ganti. Oh ya, bisa Pak Pri. Yankee Bravo 2 Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, bisa Pak Pri ganti. Oke, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, Yankee Bravo 2 Victor Sierra Yankee 5 dan 9. Reportnya untuk Anda. Demikian kalau di radio WRW 60 dB dengan antena flower popotnya. Begitu ganti. Oke, kiasal Pak Pri. Ini saya coba menggunakan low power ya, setengah watt Pak Pri, 700 mili lah, 700 mili watt. Saya mancar di UHF, Pak Pri terima di VHF. Jadi saya pakai repeater crossband ini Pak Pri ganti. Repeater crossband ya. Demikian. Pakai yang yang itu yang di review bulan lalu itu apa betul nanti? Bukan, ini baru lagi radio digital Alinco DMR. Baru lagi Pak Pri, Yankee Bravo 2 Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Saya nyoba ini Pak Pri, saya pakai HT, pakai UHF. Pak Pri terima di VHF. Pak Pri mancar di VHF, saya terima di UHF. Begitu Pak Pri. Jadi rignya ini mancar sambil nerima ganti. Biasa yang terakhir 20 dB. Yang terakhir Anda bilang terakhir 20 dB diterima. Kalau di radio WRW tetap 60 ya. Kalau di kita lihat SWR-nya. Kenwood saya ini yang terakhir 20 dB. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu crossband ya, pakai DMR. Demikian enak, yang satu nggak usah ya. Kalau pakai digital untungnya nggak usah berpindah frekuensinya ya, Medi ganti. Ya nggak usah Pak Pri, nggak usah, nih SWR-nya nyender nih dua-duanya di VHF semua. Ya Pak Pri, begitu. Jadi ini bisa dari analog. Ini kan analog ke analog. Pak Pri kan analog, saya juga analog sekarang. Dari digital tuh ke analog juga bisa. Dari analog to digital bisa, dari digital to digital juga bisa. Ini repeater crossband gitu. Bisa pakai digital ke digital, digital ke analog bisa gitu Pak Pri. Tapi sekarang saya nyobanya analog ke analog. Begitu Pak Pri. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu nanti. Dari itu Yankee India Zulu, Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee ya, dimengerti pakai yang analognya ya. Oke. Tidak menggunakan yang diginya. Oke, dimengerti. Radionya apa ini? Yang dipakai radionya apa gitu, Om Edi? YC2, YC, YB2, via di sini ya. Oke, kiasal Pak Pri, Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee Zulu. Saya pakai Alinco DR MD500. Alinco DR MD500. Saya mancar pakai Wearcom ini. Saya pakai Wearcom, pakai HT gitu.
masuk ke repeater ke HT pakai rig, jadi masuk ke rig. Jadi rignya nge-receive saya langsung mancar ke VHF gitu. Kalau tadi kalau Pak Pri yang masuk, Pak Pri di-receive ke VHF, kemudian dipancarkan ke UHF ke saya gitu. Jadi dia langsung mancar sama receive barengan kan. Biasa. Itu repeaternya di mana? Di rumah timur apa dipasang di yang rumah barat gitu Om Edi? Untuk repeaternya ganti. Ini di rumah barat, rumah timur. Rumah timur Pak Pri, saya masih di rumah ini, di rumah timur gitu. Jadi di ruang radio ini saya coba Pak Pri, seperti itu untuk radionya. Gitu Pak Pri. Jadi saya coba di rumah timur pakai antena KFA dual band gitu. Demikian Pak Pri, Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu ganti. Charlie itu Yankee India Zulu, Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee. Oke, coba saya coba mancar dengan radio WRW-nya ya Medi, apakah bisa sampai ke situ ya Medi? Ganti. Ya, dicoba. Kualitasnya oke begitu Pak Pri, mantap ganti. Demikian ini mantap itu, didengar mantap ini. Lo cerita nih, Anda suaranya jadi tebel ya. Ini tebel, suaranya lebih tebel dibanding kemarin saya dengarkan ganti. Kiasal Pak Pri, kiasal gitu. Padahal mancarnya kecil ya. Ini saya nggak sampai 1 watt ini Pak Pri mancarnya, repeaternya begitu ganti. Lumayan dengan di bawah 100 mili watt ya oke lah. 1 watt udah di bawah 1 watt begitu. Kalau di lebih besar ya mungkin akan lebih besar lagi ganti. Kiasal Pak Pri, kiasal bersih banget nih suaranya Pak Pri, bersih sekali ini. Saya dengarkan bersih sekali. Ini antenanya kan cuma di pagar, itu tingginya paling ya 8 meter Pak Pri, paling tingginya 8 meter. Kalau di atas tower ya mungkin gede banget ini. Dengan power segini aja di atas tower mungkin gede sekali. Ini kan cuma 8 meter gitu Pak Pri. Pakai antena satelit Pak Pri, bukan antena darat gitu. Kalau antena darat ya lebih bagus lagi. Ini pakai antena satelit KFA begitu. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu nanti. Yes. Oke, jadi itu tadi review kita mengenai rig DMR dari Alinco DRMD 500 ya, yang mempunyai fasilitas spesial tadi itu repeater crossband yang sudah saya coba dengan Pak Pri jarak 4 km dari sini, dan saya menggunakan antena KFA dual band dan bisa dijadikan repeater. Jadi radio ini cukup mumpuni dengan mancar hanya setengah watt lebih dikit, itu bisa diterima dengan baik di sana dan tidak ada masalah. Percakapannya juga lancar-lancar saja. Pak Pri pakai radio yang rusak pun tadi bisa saya terima dengan baik. Receive-nya juga bagus, oke. Namanya Alinco, nggak perlu diragukan lagi untuk receive-nya ya. Dan mancarnya juga oke gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton review singkat saya. Enggak singkat sih, panjang juga. Tapi kan kalau saya mau kupas semuanya ini masalah DMR, nggak selesai mungkin 3 jam. Karena banyak sekali, harus masuk ke programnya lagi, harus kita setting lagi awal-awal gitu ya. Jadi saya cukup memberikan fitur-fitur yang disediakan oleh radio ini supaya Anda bisa mengetahuinya, sehingga ketika Anda membeli radio ini Anda tinggal setting. Nah, nanti di YouTube yang lain sudah ada tentang cara menyeting radio DMR. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badri. Bye bye.